Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Ada satu buku lagi yang cukup menarik yang coba saya hadirkan pada saat ini. Ini buku sastra berjudul Sebuah Desa Bernama Poon, karya F. Sionil Jose. Buku ini tentang perjuangan rakyat Filipina sebelum mereka meraih kemerdekaan. Tapi sebelumnya sedikit tentang buku ini, bahwa buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor untuk edisi Indonesianya tahun 1988. Buku ini lumayan tebal dengan panjang atau jumlah halaman sekitar 429. Siapa sebenarnya Sionil Jose ini? Sionil Jose merupakan bekas mantan wartawan yang juga mendapat penghargaan Ramon Magsaysay tahun 1980 untuk jurnalisme dan sastra. Jadi untuk di bidang tulis menulis, Sionil Jose ini juga memang punya banyak pengalaman, terutama di bidang jurnalistik. Nah, tentang buku Desa Bernama Poon ini, sebenarnya buku ini lebih cocok atau bisa dibilang tentang perjuangan rakyat Filipina untuk meraih kemerdekaan. Namun karena ini adalah dibalut dengan karya fiksi atau sastra, jadi sejarah dan fiksi itu berkelindan saling mengisi menjadi sebuah jalinan cerita yang sangat-sangat heroik. Saya coba untuk hadirkan secara sekilas kisah dari sebuah desa bernama Poon ini. Jadi buku ini menggambarkan sebuah desa yang miskin yang dihuni oleh orang-orang yang hampir semuanya buta huruf. Desa ini memang bernama Poon. Jadi di Filipina ada satu desa bernama Poon. Penduduknya ini menggarap sawah milik seorang pastor wakil Spanyol yang menguasai negeri Filipina. Saat itu Filipina belum meraih kemerdekaan dan masih di bawah kolonial Spanyol. Jadi pada masa itu tanah garapan warga itu bisa diberikan kepada petani lain tergantung dari pejabat Spanyol yang berada di wilayah itu. Jadi seenaknya begitu. Nah, di antara penduduk Poon itu ada satu orang yang punya berbeda. Dia adalah Estacio Salvador atau dikenal dengan Istak. Istak ini adalah seorang murid Romo Jose yang bijaksana yang menjadi pembantunya di gereja. Romo Jose ini sangat menyayangi Istak. Dia diajari ilmu botani, ilmu falak, dan juga membaca dan menulis bahasa Spanyol dan bahasa Latin. Tapi sayang, Romo Jose ini tidak terlalu lama berada di gereja dan dia digantikan oleh seorang pastor muda bernama Romo Zaraga. Kisah mulai berubah ketika Istak pada suatu hari dinyatakan harus keluar dari sekolah kepastoran itu. Alasannya sebenarnya sederhana, yakni Istak ini mendapati seorang pastor itu sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Jadi Istak tanpa sengaja mengetahui dan Istak ini harus disingkirkan dari kepastoran atau sekolah kepastoran. Ayah Istak yang bernama Baak ini merupakan orang paling tua di desa Poon. Suatu hari ia memohon agar warga tetap diizinkan oleh tinggal, tapi sayang Romo yang muda tadi, seorang pastor muda tadi yang menggantikan Romo Jose itu marah dan tidak menyetujui permintaan Baak tadi. Baak yang miskin itu pun heran. Kenapa? Orang yang dianggapnya suci dan memiliki kebengisan yang begitu rupa. Hanya hitungan menit, Baak merampas sesuatu yang dari tembaga yang dipegang Romo, lalu dipukulilah berkali-kali wajah Romo itu hingga remuk. Romo itu pun meninggal dan Baak
ayah Ishak pun mengajak orang-orang Poon untuk melarikan diri. Itulah cerita awal petaka dimulai. Jadi mereka mulai mengembara, mulai berjalan menjadi seorang pelarian dan untuk menghindari kematian. Dalam pelarian itulah tergambar bagaimana penduduk dari Poon ini bertahan hidup. Ishak akhirnya tertembak oleh tertembak pasukan dan harus dirawat dalam perjalanan. Beruntung Ishak ini memiliki ilmu pengetahuan tentang obat-obatan dari Romo Jose sehingga nyawanya pun bisa diselamatkan. Namun kisah itu terus berlanjut. Perjuangan Ishak dan orang-orang Poon itu tidak selesai. Kisah kembali menegangkan ketika Ishak ini diminta untuk dalam pelarian ketika Filipina itu akhirnya Spanyol itu dikalahkan oleh Amerika dan Amerika menjadi penjajah baru di tanah Filipina. Ishak itu ikut berperang di Gunung Tirat yang heroik. Dia pun akhirnya tak kembali dan berkumpul keluarganya. Dia meninggal dalam perang itu, dan Ishak ini dalam kisahnya disebutkan Ishak ini membuat buku catatan yang akhirnya jadilah buku yang bisa dibaca oleh orang banyak. Yakni lahirlah sebuah desa bernama Poon ini. Dalam satu buku catatan yang ditulis oleh Ishak, dia menulis satu kalimat yang mungkin ini sangat bisa dikatakan sangat heroik ya. Yakni penaklukan dengan kekerasan tidaklah direstui oleh Tuhan. Orang Amerika itu tidak mempunyai hak untuk datang kemari. Kita akan mengalahkan mereka pada akhirnya. Karena tanah yang mereka rampas adalah hak milik kami. Tuhan menciptakannya untuk kami. Sejarah umat manusia membuktikan iman adalah kekal. Sedang besi baja habis dimakan karat. Jadi itu sekilas tentang buku yang berjudul Sebuah Desa Bernama Poon. Tentu jika Anda ingin merasakan bagaimana pelarian Ishak, bagaimana kehidupan Ishak dan keluarga-keluarga di desa Poon yang miskin, yang buta huruf, Anda tentu bisa langsung membaca buku yang bersampul warna hitam ini. Bukunya enak dipegang karena tidak terlalu besar. Nah, setelah membaca kisah secara singkat tentang desa bernama Poon tadi, apa sebenarnya kesan atau pesan yang bisa diambil setelah membaca buku ini? Jadi tentu seorang pembaca itu punya imajinasi yang sangat-sangat tidak terbatas. Jadi setiap pembaca itu punya imajinasi tersendiri. Dia punya, seorang pembaca itu punya latar belakang bacaan. Dia punya latar belakang historis. Apa-apa saja yang pernah dipikirkannya. Dan itu membentuk suatu perspektif ketika dia setelah membaca buku. Demikian juga ketika Anda atau saya membaca sebuah desa bernama Poon ini. Tentu imajinasi itu akan saling bertaut dengan apa-apa yang telah kita baca. Jadi setelah membaca sebuah desa bernama Poon ini, saya akan langsung teringat kepada karya-karya Pramudia Anantatur. Jadi bagaimana Pram itu menggambarkan sebuah perjuangan masyarakat di bawah kolonial dan meraih kemerdekaan, entah itu kemerdekaan secara nation, secara kenegaraan, atau kemerdekaan secara kemanusiaan. Jadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Sionel Jose ini pun mencoba untuk menggambarkan bagaimana perjuangan Ishak dan kawan-kawannya itu untuk meraih kemerdekaan pribadi, meraih kemerdekaan Filipina. Jadi bagaimana masyarakat Poon itu berada pada garis kemiskinan, bagaimana mereka untuk bisa bertahan hidup, bagaimana mereka menerima ajaran Kristiani itu dengan baik. Lalu ada pastor
Jose yang begitu murah hati lalu digantikan oleh pastor muda yang sangat bengis dan seterusnya, itu adalah gambaran bagaimana kehidupan ini selalu penuh warna. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana masyarakat Filipina sebelum merdeka, dan kita juga bisa membayangkan bagaimana masyarakat Indonesia ini sebelum merdeka. Jadi ada kemiripan-kemiripan. Dan itu memang diakui oleh Mokhtar Lubis dalam pengantarnya, bahwa memang ada kemiripan kesejarahan antara Filipina dan Indonesia, meskipun ada banyak perbedaan-perbedaan tentunya sesuai dengan kesejarahan berdirinya sebuah negara itu sendiri. Namun terkait dengan perjuangan-perjuangan orang, perjuangan-perjuangan masyarakat, itu selalu ada di setiap negara, selalu ada di setiap tempat. Jadi sebuah desa bernama Poon ini mengajarkan kepada kita bagaimana melihat sebuah perjuangan itu. Secara singkatnya kita bisa melihat bahwa sebuah kemerdekaan itu tidak akan bisa lepas dari kesejarahan perjuangan masyarakat-masyarakat kecil yang ikut andil dalam meraih kemerdekaan. Semoga obrolan pendek tentang satu buku sastra sebuah desa bernama Poon ini bisa memberi inspirasi, dan tentu silahkan Anda langsung membaca buku ini untuk bisa merasakan langsung bagaimana sebuah drama atau perjalanan hidup masyarakat Poon ketika ikut bergelut dalam kemerdekaan Filipina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.